Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan Mamang selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa kejadian yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari Pulau Sumatera, di mana ada seorang anak yang suka membuat kesal sang ayah. Bahkan anak tersebut suka mengkonsumsi barang haram narkotika, jenis sabu, dan yang lebih parahnya lagi, dia tega menghabisi ayahnya sendiri, akibat tidak diajak pindah rumah. Bagaimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran langsung aja kita ke ceritanya. Seorang pria muda bernama Aidi Priasisko, yang akrab dipanggil dengan panggilan Iko atau Aidi, di dalam kisah ini kita panggil saja dengan panggilan Aidi. Aidi ini merupakan anak pertama dari pasangan pria parubaya yang bernama Asmar, yang berusia 53 tahun, namun ibu dari Aidi ini tidak diketahui identitas dan keberadaannya. Di usia muda tersebut, Aidi sudah menikah dengan wanita yang lebih tua 8 tahun dari usianya. Istrinya itu bernama Andini yang berusia 27 tahun. Namun kawan Andini ini dari beberapa media dikatakan, dia adalah istri dari Aidi, namun ada juga yang mengatakan, kalau Andini adalah seorang adik kandung dari Aidi, entah mana yang benar, namun di dalam kisah ini kita akan mengambil perspektif dari sumber media yang menyebutkan, kalau Andini ini istri dari Aidi. Jadi Aidi dan ayahnya, beserta istrinya, mereka tinggal di sebuah perumahan PT Indofarm, Desa Patumbak, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun meskipun sudah berkeluarga, ternyata Aidi tidak punya pekerjaan untuk menopang biaya hidupnya. Yang paling parah, Aidi sudah pengangguran, dia juga seorang pecandu narkotika. Dan biasanya Aidi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Entah karena pengaruh narkotika, atau memang sudah tabiatnya, Aidi ini sering membuat keributan di rumahnya. Bahkan Aidi ini sering sesekali terlibat cekcok dengan sang ayah di rumahnya, mulai dari hal sepele, sampai masalah yang besar. Selain itu Aidi yang pengangguran, dia sering sekali meminta uang kepada ayahnya, yang padahal gaji ayahnya tidak seberapa. Tidak diketahui untuk apa, dia kerap sekali meminta uang, entah itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau malah justru untuk membeli barang haram narkotika, atau mungkin untuk hal-hal lainnya, tapi semuanya itu membuat ayahnya semakin kesal. Terhadap sikapnya tersebut, ayahnya juga tidak menyukai terhadap kebiasaan Aidi, yang selalu mengkonsumsi narkotika. Di dalam kehidupan masa tuanya, rasanya sang ayah Asmar, ingin sekali menikmati hidup yang tentram dan damai. Namun nyatanya, dia harus memikul beban berat, yaitu tinggal bersama putranya, yang selalu meminta uang kepadanya. Padahal kenyataannya, Asmar ingin sekali beristirahat, dan menikmati hidup di masa tuanya. Tetapi kalau bukan sang ayah yang mencari uang, keluarga mereka tidak akan menemukan makanan sehari-hari. Asmar juga diketahui sebagai pegawai wira swasta. Namun secara detail tentang pekerjaan Asmar, tidak diketahui secara pasti, karena tidak ada sumber media yang menjelaskan terkait hal tersebut. Namun yang pasti, Asmar mengerjakan pekerjaan itu dengan sangat gigih dan semangat. Usia parubayanya sehari-hari, seperti biasa Asmar melakukan pekerjaannya, dan pulang dengan keadaan tubuh yang lelah, dan Asmar setelah pulang, dia tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam istirahatnya, karena putranya yaitu Aidi, sering sekali berbuat ulah. Asmar yang semulanya masih sabar, kemudian lama-kelamaan, Asmar sudah muak terhadap sikap putranya tersebut. Kemudian Asmar memutuskan untuk tinggal terpisah saja dari putra dan menantunya tersebut. Kemudian dia memilih untuk mengontrak, agar kehidupannya lebih tenang, dan jauh dari bayang-bayang sang putra, termasuk efek dari narkotika yang dikonsumsi putranya. Setelah keputusannya sudah bulat untuk pergi dari kontrakan tersebut, tibalah pada suatu hari, tepatnya di hari Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Asmar mulai mengemasi barang-barangnya, dan memastikan untuk tidak ada barang yang tertinggal. Kemudian Asmar bersiap untuk pergi dari kontrakan, namun keputusan Asmar untuk pergi dari kontrakan, itu dilakukan tanpa sepengetahuan putranya. Asmar yang sudah terlalu kesal, dia tidak perlu membuang-buang tenaga, untuk memberitahu putranya. Lalu di saat yang bersamaan, Aidi yang sebagai pecandu narkotika jenis sabu, saat itu dia sedang memakai barang haram tersebut, entah dari mana dan dengan siapa dia memakainya. Namun yang jelas dia benar-benar menikmati pesta narkotika tersebut. Setelah Aidi puas mengkonsumsi narkotika, dia pun pulang ke rumahnya sekitar jam 9. Ketika sampai di rumah, Aidi melihat ayahnya yang sedang mengemasi barang-barangnya, seperti hendak pergi dari rumah. Lalu di tengah kesibukan Asmar yang sedang mengemasi barang, dan kondisi Aidi yang pada saat itu, dalam keadaan yang sudah memakai narkotika, dia kemudian bertanya kepada sang ayah, "Bapak mau kemana?" Pada saat itu ayahnya tidak menjawab sepatah kata pun, dikarenakan sudah muak dengan sikap sang anak. Kemudian Aidi bertanya kembali seperti tadi,
Kali ini Asmar menjawab dengan sedikit kesal, kalau dia mau pindah rumah kontrakan. Ketika Aidi mengetahui bahwa sang ayah mau pindah kontrakan, kemudian dia kaget dan panik, entah karena dia tidak mau jauh-jauh dari sang ayah, atau mungkin karena dia tidak ada yang membiayai kebutuhannya. Di saat itu Aidi yang tetap tidak diberitahu tentang kabar kepindahan ayahnya, termasuk sang ayah yang tidak mau mengajaknya pindah, membuat dia sakit hati dan merasa ditinggalkan. Apalagi di saat itu, dia sedang di bawah pengaruh narkotika. Ayahnya yang juga kesal kepada dia, lantas menjawab pertanyaan tersebut, dengan cukup nyelekit. Dia berkata bahwa dia sudah tidak ingin lagi tinggal bersama anaknya, karena sikapnya yang selalu membuat hati Asmar Kate. Ketika mendengar ucapan itu, Adi pun merasa sakit hati. Mereka sama-sama kesal, sehingga terlibat percekcokan antara ayah dan anak. Lama semakin lama, percekcokan itu membuat Aidi naik darah. Di tengah emosi Aidi yang meluap-luap, dengan efek narkotika yang baru saja dia konsumsi, muncullah niatan keji terhadap ayahnya tersebut. Kemudian Aidi pun pergi mengambil sebilah pisau, namun tidak ada sumber media yang mengatakan dari mana Aidi mengambil pisau tersebut. Namun yang jelas setelah dia mendapatkan pisau tersebut, kemudian dia membawanya dan menyembunyikan di pinggangnya. Di saat ayahnya, yang sedang sibuk mengemasi barang-barangnya, Aidi lantas mengangkat pisau yang dia bawa tadi, kemudian dia mengayunkannya ke arah Asmar. Alhasil pisau tersebut menancap ke bagian belakang punggung Asmar. Dengan satu kali tikaman, sampai pisau tersebut menembus ke dada Asmar, cairan merah bercucuran, memenuhi tubuh Asmar. Tubuh Asmar yang saat itu tidak berdaya, akibat menahan rasa sakit, seketika langsung tergeletak tak berdaya. Sementara itu, Andini yang juga ada di rumah, tidak menyadari kalau sang ayah Asmar sedang berkemas-kemas. Andini baru menyadari setelah adanya keributan di rumah tersebut. Seketika Andini langsung menghampiri sumber suara. Di sanalah Andini dikagetkan dengan sebuah pemandangan, di mana ayah mertuanya tergeletak tidak berdaya dan berlumuran cairan merah. Lantas Andini pun kaget dan berteriak ketika melihat kejadian itu, sehingga teriakannya membuat kaget dan penasaran warga sekitar dengan apa yang terjadi di kontrakan Asmar. Lalu di sisi lain, Aidi yang baru saja melakukan tindakan tersebut kepada ayahnya sendiri, tiba-tiba tersadar dan menyesal atas perbuatan kejinya tersebut. Bagaimanapun juga, sebenarnya Aidi sangat sayang terhadap ayahnya tersebut. Aidi benar-benar tidak ingin jauh, apalagi sampai harus kehilangan sang ayah. Meskipun tindakan bodohnya yang membuat sang ayah sekarat, Aidi tidak ingin sampai ayahnya meninggal dunia. Karena itu di balik kepanikan, dan melihat kondisi ayahnya yang semakin memburuk, akhirnya Aidi bergerak cepat, melakukan tindakan medis, untuk menyelamatkan nyawa sang ayah. Lalu Aidi membawa sang ayah ke klinik, menggunakan sepeda motor, dengan dibantu oleh Andini, untuk menjaganya dari belakang, kemudian mereka bergegas untuk berangkat ke klinik terdekat. Dari kontrakan mereka, warga yang berkumpul, setelah mendengar teriakan Andini, dan melihat mereka pergi ke klinik, lantas bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dan pada saat itu, warga melaporkan kejadian tersebut kepada Koko Pratama, selaku Kepala Desa Dusun 6, Desa Patumbak 2, para Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas, dan Bintara Pembina Desa, Babinsa, di wilayah mereka tinggal. Kemudian kehebohan tersebut, ternyata diteruskan ke Polsek Patumbak. Sementara itu di sisi lain, Aidi dan Andini yang sudah tiba di klinik, segera memeriksakan Asmar kepada tenaga medis yang ada di sana. Namun rupanya keadaan Asmar sudah sangat kritis, dan luka-luka dari Asmar memerlukan penanganan lebih lanjut, yang tidak dapat ditangani oleh klinik tersebut, mengingat keterbatasan alat medis yang tersedia. Setelah melakukan pemeriksaan di awal, dokter klinik pun merekomendasikan agar Asmar segera dibawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas medis yang lengkap, sehingga Asmar dapat segera memperoleh tindakan medis yang memadai untuk menyelamatkan nyawanya. Menyadari bahwa kondisi yang dialami ayahnya serius, Aidi pun memutuskan untuk membawa ayahnya ke Rumah Sakit Umum Sembiring yang berlokasi di Jalan Besar Deli Tua No 77, Desa Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk mendapatkan perawatan yang intensif yang dibutuhkan oleh ayahnya secepat mungkin. Namun ketika Aidi hendak menuju rumah sakit, seketika langkah Aidi segera terhentikan oleh tim personel reskrim yang telah mendapatkan informasi mengenai aksi kejamnya. Tidak disangka-sangka, dia berpapasan dengan personel reskrim Patumbak yang sedang mencari dirinya mengenai aksi kejam yang dia lakukan di kontrakan tempat mereka tinggal. Informasi dari warga tersebut mengungkapkan bahwa Aidi sedang membawa Asmar menuju klinik. Berbekal informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran ke klinik tempat Aidi membawa ayahnya tersebut, dan setelah polisi berhasil menemukan Asmar, polisi pun langsung mengamankan dan membawa Aidi ke Polsek Patumbak untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu polisi juga sudah mengamankan beberapa barang bukti penting. Di antaranya adalah satu bilah pisau runcing dengan gagang kayu yang diduga digunakan di dalam kejadian tersebut. Lalu di sisi lain, Asmar yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sembiring. Ternyata malang nasibnya,
Saat di dalam perjalanan menuju rumah sakit, nyawa Asmar sudah tidak tertolong, dan menghembuskan nafas terakhir, tepat di jam 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian pihak kepolisian meminta izin kepada keluarga Asmar untuk membawa jenazahnya ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan autopsi. Sementara itu di Polsek Patumbak, Aidi langsung dimintai keterangan oleh polisi, dan Aidi menjawab bahwa dia benar-benar menyesal telah menghabisi nyawa sang ayah. Dia mengaku hilap ketika emosinya tidak dapat dikendalikan setelah tahu sang ayah hendak pergi dari rumah, namun tidak mau mengajaknya. Dan dari sejumlah pemeriksaan, terungkap juga bahwa Aidi ini merupakan seorang pecandu narkotika jenis sabu, dan pada akhirnya, Aidi dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan Aidi pun tersangkakan melanggar pasal 340 Jumto, pasal 338 KUHP, setelah proses autopsi jasad Asmar dilakukan. Kemudian jenazah Asmar dibawa kembali ke rumahnya untuk dilakukan proses pemakaman. Kepergian Asmar membawa luka mendalam bagi keluarga, dan tidak menyangka bahwa Asmar akan meninggalkan mereka secara tiba-tiba, dan yang lebih menyedihkan lagi ternyata, pelaku dari tindakan keji ini adalah putra kandungnya sendiri. Itu dia kawan kisah dari seorang Asmar dan anaknya, yang sang ayah harus berakhir tragis di tangan anaknya sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.